Mbak diapain, Mbak? Pokoknya udah nggak usah ngomongin dia. Pokoknya sekarang aku cuma mau fokus cari Mas Tito aja. Aku tuh khawatir banget sama Mas Tito. Loh bukannya dia tadi udah diajak ketemu sama Mas Tito tadi? Ketemu kapan? Aku belum pernah ketemu sama Mas Tito. Mbak tadi diajak sama suaminya siapa itu? Tetangganya bilang seperti itu. Udah nih, udah nggak usah percaya, itu cuma tukang gosip, tangga-tangga kayak gitu. Enggak, dia Gosip. bilang suami Mbak, kok dia pergi sama suami Enggak, Mbak. Mbak? Itu cuma tukang gosip. Gak lama kemudian si Alba nelpon. Alba bilang di situ sama Feli kalau dia ketemu tempatnya Ibu Lastri, di situ ada Tito dan juga ada perempuan itu. Tapi alhamdulillah Mbak nggak. Halo? Iya, Bar? Hah? Ketemu Tito? Ketemu Mas Tito Kamu ya. udah ketemu sama Tito? Gimana? Yaudah, kita ke sana sekarang. Alhamdulillah ya. Ketemu Udah sama cepetan, Tito, Mas. Mbak. Nah, daerah mana itu? Ini di Sherlock nih. Buru-buru kita di sound location sama Alba dan kita langsung menuju ke sana. Gimana, Mas? Di dalam ada Tito, ada Ibu Lastri, ada orang cewek yang tadi tadi. Ada semua di sini. Iya, masuk aja. Sampai di tempat sound location yang ditunjuk sama Alba, buru-buru kita masuk ke dalam. Langsung klien kita lari. Dia nangis, dia ketok pintu rumahnya. Dong. Nggak lama kemudian, yang keluar ibunya Tito di situ. Assalamualaikum. Kamu, Ina. Ngapain lagi kamu kesini, ha? Kan Bunda sudah bilang sama kamu. Kamu nggak usah datang lagi sini, nggak usah cari Tito lagi. Ibu dengar dulu. Dia berhak untuk Coba, sama suaminya. diam, Mas. Ibu dengar dulu. Kamu ingat ya, Bunda sudah bilang sama kamu kalau Tito itu udah mau menikah. Kamu kan sudah cerai sama dia. Gak ada urusan lagi sama dia. Ngapain cari dia lagi, ha? Bunda tega banget sih, Bun. Di situ Ina cerita, ibu saya ini kan ditalak sama Mas Tito, ibu udah 3 kali dan kata ibu kan menikah dulu dengan orang lain kemudian bisa menikah dengan Mas Tito. Itu yang diinginkan ibu kan, dan saya sudah melakukannya. Bunda tega banget sih, Bunda kan yang nyuruh aku cerai sampai Mas Tito talak 3 aku di depan Bunda. Terus Bunda juga yang nyuruh supaya aku bisa rujuk aku nikah sama laki-laki yang gak pernah aku cintai, Bunda. Ibu sama Feli kaget di situ. Ternyata Tito ini sudah menalak 3 kali klien kita Ina. Sekarang Bunda kayak gini, tega Bunda kenapa mau nikahin Mas Tito sama perempuan lain? Sekarang Mas Tito yang mana? Mas Tito! Mas Tito! Ada Tito sama Mas Tito, Ibu. Biarin Ibu. dulu dong. Gak ada dia. Kamu ngapain lagi kesini? Ya aku cari kamu, Mas. Kamu kan udah sebulan gak kasih kabar aku. Ina bilang sama Tito kalau dia sayang sama Tito, kalau dia sudah akan menceraikan suaminya dan dia akan balikan sama Tito. Tapi apa jawaban Tito? Mas, kamu kan udah janji sama aku, Mas. Kamu mau balik lagi sama aku. Setelah aku cerai dari si Ricky itu, Mas, aku cinta sama kamu. Kamu gak tahu aku udah berkorban sejauh ini buat kamu. Kamu tega kata ibu kamu mau nikah lagi. Aku gak pernah disentuh, Mas. Sampai aku pernah ngomongin anak kita. Aku sampai keguguran. Lu dengar. Aku tuh nggak cinta ya sama kamu ya. Aku nggak mau nikah. Sedangkan aku juga nggak punya perasaan sama kamu. Kamu dengar itu ya. Ini kamu pergi. Gak lama kemudian keluar seorang perempuan di situ yang ternyata perempuan yang di kafe itu. Aku gak bisa, Mas. Aku gak bisa. Aku gak bisa kehilangan kamu, Mas. Tolongin, Mas. Mas, tolong mas. Lu mending pergi ya. Lu tuh udah gak ada urusan di sini. Lu jadi perempuan tuh tau malu. Kamu jaga diri banget tuh sampai bawa kamera begini. Mbak, dia ngakuin ini dia punya alasan loh sebenarnya. Punya alasan. Dia punya alasan Apa sebenarnya. alasannya? Dia tuh udah
perempuan itu dengan egonya yang tinggi, dengan sombongnya dia mengusir Ina. Apalagi mertuanya dia dorong Ina sampai Ina jatuh ke tanah. Lu makan aja. Lu dengar kan? Anak itu udah nggak suka lagi sama kamu. Karena kamu sudah nggak punya hubungan lagi. Tuh, dia sudah punya pilihan. Kamu lihat, dia cantik, kaya, lihat, lihat. Udah, kamu pergi aja. Pulang, pulang kamu. Kita sama Feli kasihan lihat Ina nangis, mengingat Ina diintimidasi, ngeliat Ina dizolimin di situ. Ya kita mau bantuin, pas kita mau bantuin ternyata ada seorang laki-laki yang ternyata tadi ngejar Ina. Saya punya perasaan sama sekali. Ina. Kamu kenapa, Ina? Kamu ngapain kesini? Ina, kamu kenapa sayang? Udah gak usah bilang sayang, aku tuh gak pernah sayang sama kamu, tau gak? Kamu mendingan pergi aja deh. Ina, asalkan kamu tahu Ina, apapun alasan kamu menikah sama aku tetap gak peduli Ina. Aku suami kamu Ina, aku sayang sama kamu, aku punya rasa tanggung jawab terhadap kamu Ina. Kamu tuh gak tahu perasaan suka sayang, gak tahu, kamu gak tahu. Apapun alasan kamu Ina, aku sayang dan cinta tulus sama kamu Ina. Ricky peluk Ina di situ dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Ricky bilang dia tahu semua ceritanya tentang Ina ini. Maafin aku Mas Eki, aku jahat banget selama ini sama kamu. Aku cuma jadiin kamu pelarian aja. Aku sebagai laki-laki, kamu jawab kepada kamu Ina. Karena kamu sudah aku menjadi istrimu Ina.